Hai teman-teman, perkenalkan saya Sinta Arumsari dari LTI Group Pekanbaru. Seperti judul video ini, Intro to TOEIC. So, dalam video kali ini saya akan memberikan pemaparan dan penjelasan singkat tentang pengenalan terhadap tes TOEIC. Langsung saja kita masuki bagian yang pertama, About the TOEIC Test. Tes TOEIC adalah tes yang didesain untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris bagi kita yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Tes TOEIC sudah diambil oleh sekitar 4,5 juta pelajar dan juga pekerja profesional dari negara yang berbeda di seluruh dunia. Tes ini terdiri dari 2 section, listening and reading, di mana setiap sectionnya terdiri dari 100 pertanyaan pilihan ganda. Kemudian, range score untuk tes TOEIC adalah 10 sampai dengan 990. Sekarang kita lihat perbedaan tes TOEFL dan tes TOEIC. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah familiar dengan tes TOEFL dan masih sedikit awam dengan tes TOEIC. Berikut akan saya paparkan beberapa perbedaan antara tes TOEFL dan tes TOEIC. Yang pertama, kita lihat dari tujuan tes. Tujuan tes TOEFL, ITP maupun prediction, itu adalah untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris untuk keperluan akademis. Sedangkan tujuan tes dari tes TOEIC itu adalah mengukur kemampuan bahasa Inggris untuk keperluan di dunia kerja. Selanjutnya kita lihat perbedaan dari isi tes. Isi tes untuk tes TOEFL ITP ataupun prediction itu adalah kehidupan sehari-hari mahasiswa, di mana reading text-nya bersifat akademis, biasanya terdiri dari reading text tentang ekonomi, sejarah, budaya, dan sosial. Selanjutnya, isi tes dari tes TOEIC adalah kehidupan keseharian dalam dunia kerja, di mana teks dalam tesnya berkaitan dengan dunia kerja, seperti akan membahas tentang memo, surat, email, iklan, pengumuman, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan perbedaan dari format tes. Format tes TOEFL ITP atau prediction itu adalah yang pertama, listening comprehension, yang kedua, structure and written expression, dan yang ketiga, reading comprehension. Lalu, format tes untuk tes TOEIC itu adalah yang pertama, listening comprehension, dan yang kedua adalah reading comprehension. Selanjutnya, perbedaan TOEFL dan TOEIC dari skornya. Nah, berikut adalah score conversion untuk TOEFL ITP dan juga TOEIC berdasarkan dari CEFR level. Nah, kita lihat dari level terendah, dari level A2, skor TOEFL ITP 337 sampai dengan 459 akan setara dengan skor TOEIC 225 sampai dengan 545. Selanjutnya level B1, skor TOEFL ITP 460 sampai dengan 542 setara dengan skor TOEIC 550 sampai 780. Selanjutnya level B2, skor TOEFL ITP 543 sampai 626 setara dengan skor TOEIC 785 sampai 940. Lalu level C1, skor TOEFL ITP 627 sampai dengan 677 setara dengan skor TOEIC 945 sampai dengan 990. Selanjutnya kita masuki format tes TOEIC. Bagian pertama dari tes TOEIC adalah listening test. Listening test terdiri dari 4 parts. Pada listening test atau listening comprehension akan ada 100 soal atau 100 pertanyaan dengan waktu mengerjakan 45 menit. Part pertama adalah photographs dengan 10 pertanyaan. Part kedua, question and response dengan 30 pertanyaan. Part ketiga, conversations dengan 30 pertanyaan, di mana akan ada 10 percakapan dengan 3 pertanyaan untuk masing-masing percakapan. Lalu part keempat, short talks, ada 30 pertanyaan, di mana akan ada 10 pembicaraan dengan 3 pertanyaan untuk masing-masing pembicaraan. Kita masuki listening part 1, pertanyaan nomor 1 sampai dengan 10. Listening part 1 disebut juga photographs picture description.
Pada part ini, teman-teman akan disuguhkan sebuah gambar untuk masing-masing pertanyaan pada buku soalnya. Lalu teman-teman akan mendengar 4 statements atau pernyataan tentang sebuah gambar yang ada pada buku soalnya. Yang harus teman-teman lakukan adalah pilihlah statement yang paling tepat untuk mendeskripsikan gambar tersebut. Selanjutnya listening part 2, pertanyaan nomor 11 sampai dengan 40. Listening part 2 adalah bagian questions and responses. Pada part ini, teman-teman akan mendengarkan sebuah pernyataan ataupun pertanyaan dan juga 3 tanggapan dalam bahasa Inggris, di mana pertanyaan dan tanggapan ini tidak akan tercetak pada buku soalnya dan hanya akan disampaikan 1 kali. Yang harus teman-teman lakukan adalah memilih tanggapan yang paling tepat untuk menanggapi statement yang disampaikan. Selanjutnya, listening part 3, pertanyaan nomor 41 sampai dengan 70. Listening part 3 adalah bagian short conversation, di mana pada part ini teman-teman akan mendengar beberapa percakapan antara 2 orang dan teman-teman akan diminta untuk menjawab 3 pertanyaan tentang apa yang disampaikan oleh pembicara dalam setiap percakapan. Selanjutnya listening part 4, pertanyaan nomor 71 sampai 100. Listening part 4 adalah bagian short talks. Dalam part ini, teman-teman akan mendengar beberapa pembicaraan yang diberikan oleh pembicara tunggal dan teman-teman akan diminta untuk menjawab 3 pertanyaan tentang apa yang disampaikan oleh pembicara pada setiap topik pembicaraannya. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan pertanyaan berdasarkan pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. Selanjutnya kita masuki bagian kedua dari task TOEIC, yaitu reading task. Reading task terdiri dari 3 parts. Pada reading task atau reading comprehension akan ada 100 soal atau pertanyaan di mana waktu mengerjakannya adalah 75 menit. Terdiri dari 3 part. Part 5 adalah incomplete sentence dengan 40 pertanyaan. Part 6 text completion dengan 20 pertanyaan. Part 7 dibagi menjadi 2 bagian. Single passage 20 pertanyaan di mana akan ada 7 sampai 10 reading text dengan 2 sampai 5 pertanyaan untuk masing-masing teks. Selanjutnya, double passage ada 20 pertanyaan di mana akan ada 4 pasang reading text dengan 5 pertanyaan untuk masing-masing teks. Kita masuki reading part 5, pertanyaan nomor 101 sampai 140. Reading task part 5, incomplete sentence. Pada part ini, pertanyaannya akan terdiri dari sebuah kalimat, di mana kalimat tersebut akan memiliki sebuah kata atau frasa yang hilang atau tidak lengkap. Dan yang harus teman-teman lakukan adalah memilih kata atau frasa manakah yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Selanjutnya, reading part 6, pertanyaan nomor 141 sampai dengan 152. Part 6, text completion. Pada part ini, teman-teman akan diminta untuk membaca sebuah teks di mana akan ada sebuah kata atau frasa yang hilang pada teks tersebut. Kemudian teman-teman akan diberikan 4 pilihan jawaban di bawah masing-masing kalimat atau teksnya dan teman-teman diminta untuk memilih kata atau frasa manakah yang paling tepat untuk melengkapi teks tersebut. Selanjutnya, reading part 7, pertanyaan nomor 153 sampai dengan 180 adalah reading comprehension single passage. Nah, pada part ini teman-teman akan diminta untuk membaca beberapa teks seperti majalah, artikel koran, surat, iklan, dan lain sebagainya, di mana masing-masing teks akan diikuti oleh beberapa pertanyaan, dan yang harus teman-teman lakukan adalah menjawab pertanyaan dan memilih jawaban yang paling tepat berdasarkan teks yang ada di atasnya. Selanjutnya,
reading part 7, pertanyaan nomor 181 sampai dengan 200, yaitu reading comprehension double passage. Pada part ini, teman-teman akan disuguhkan 2 bacaan, di mana yang harus teman-teman lakukan adalah menjawab pertanyaan dari kedua bacaan tersebut. Nah, itulah dia format tes untuk tes TOEIC. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengisian lembar jawab. Dapat teman-teman lihat, ini adalah bentuk lembar jawab pada tes TOEIC. Pada lembar jawab ini, yang harus teman-teman isi adalah pertama, name, data nama, kemudian address. Nah, untuk address dapat diisi dengan alamat tempat tinggal, ataupun jika tes dari instansi atau kampus dapat diisi dengan nama kampusnya. Kemudian di bagian school or class dapat diisi dengan nama kelas atau jurusannya. Selanjutnya, untuk date silahkan diisi dengan tanggal teman-teman mengikuti tes. Lalu bagian phone silahkan diisi dengan nomor handphone para peserta. Selanjutnya yang harus teman-teman perhatikan adalah bagaimana cara mengisi lembar jawab dengan benar. Nah, untuk mengisi lembar jawab pada tes TOEIC ini, teman-teman harus melingkari jawaban dengan sempurna, yakni hitam dan tidak keluar garis seperti pada contoh. Lalu, bagian lain yang harus teman-teman isi adalah task letter or number. Untuk mengisi task letter or number, teman-teman dapat melihat bagian pada cover buku soalnya. Pada buku soal, di sudut kanan atas ada box bertuliskan form TNF01A. Ini merupakan isian untuk task letter or number. Silahkan salinkan TNF01A ke box task letter or number di lembar jawab. Selanjutnya, yang perlu teman-teman perhatikan saat mengikuti tes ini adalah teman-teman tidak diperbolehkan membawa buku soal keluar dari ruangan tes, dan teman-teman tidak diperbolehkan menulis, membuat coretan, atau membuat tanda apapun pada buku soal. Nah, demikianlah video pemaparan singkat tentang pengenalan terhadap tes TOEIC. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman yang mengikuti tes ini dapat mengerjakannya dengan baik. So, thank you so much for watching this video and good luck for your test.